Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulillahil karim. Amma ba'du. Tafsir Suratun Nazi'at. An-Nazi'at surat ke-79 terdiri dari 46 ayat, diturunkan di Mekah, bagian surat Makkiyah. Dan asbabul nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, yakni Muhammad bin Ka'ab meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang kala turun ayat ini mereka berkata, jika kita benar-benar akan dihidupkan kembali setelah mati, niscaya kita akan benar-benar merugi, kata orang-orang Quraisy. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini yang kedua, asbabun nuzulnya ialah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah SAW yang suatu ketika ditanya kaum kafir Quraisy tentang kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Jarir. Yang dimaksud dengan Nazi'at dalam surat An-Nazi'at adalah malaikat yang menarik dan mencabut roh-roh orang kafir dari jasadnya. Lafaz Nazi'at ini menunjukkan malaikat ini mencabut roh orang kafir dengan cara yang kasar dan kuat. Ini adalah satu bentuk siksa untuk mereka. Kata kerja naza'a yang za'u artinya mencabut. Apabila dikatakan naza'a rajulu syai', artinya seseorang menarik, mencabut dan memindahkan sesuatu dari tempat asalnya. Orang yang menarik dan mencabut dinamakan an-nazi dan an-nazi'ah. Apabila orang itu sangat keras atau kuat semasa mencabut, disebut dengan naza'a dan naza'ah. Di dalam Al-Quran, lafaz Nazi'at adalah bentuk jamak dari An-Nazi'at. Ia hanya disebut sekali saja, yaitu dalam surat An-Nazi'at. Sedangkan lafaz Naza'ah disebut sekali saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ma'arij, surat ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati gharqa. Tafsir ayat An-Nazi'at yang pertama, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan naziati, wawunya adalah wawu qasam, lamnya alif lam ta'rif, isim fa'il majrur. Sedangkan gorkon yaitu maf'ul mutlak. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Imam Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Soleh dan Abu Dulia serta Imam As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yakni para malaikat saat mencabut arwah Bani Adam, maka di antara mereka ada yang mencabut rohnya dengan sulit, akhirnya ia mencabutnya dengan paksa, dan di antara mereka ada yang mencabutnya dengan mudah, seakan-akan melolos sesuatu yang mudah. Dan inilah yang dimaksud oleh firman-Nya surat An-Nazi'at yang kedua. Jadi tafsirnya ayat pertama dan ayat yang kedua adalah sama, berhubungan. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna An-Nazi'at bahwa yang dimaksud adalah arwah orang-orang kafir yang dicabut dengan paksa, kemudian dibenamkan di dalam neraka. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Imam Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya,
demi malaikat-malaikat yang mencabutnya dengan keras, bahwa makna yang dimaksud ialah kematian. Lalu apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu bahwa makna yang dimaksud adalah bintang-bintang. Dan Imam Qatadah juga mengatakan bahasanya bintang-bintang. Atau Ibnu Abu Robah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya An-Naziat dan An-Nasyat, bahwa makna yang dimaksud ialah busur yang dipakai dalam peperangan. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, yang dikatakan kebanyakan ulama, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat yang kedua, wan nasitati nasta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tafsirnya sama seperti ayat yang pertama. Lanjut ke ayat yang ketiga, wasabihati sabaha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Telah diriwayatkan pula dari Ali, Mujahid, Ibnu Jubair, Abu Soleh hal yang semisal, sewarna dengan apa yang dikatakan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah diriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, yakni maut alias kematian. Jadi malaikat maut. Imam Qatadah mengatakan bintang-bintang. Imam Abu Robah mengatakan perahu atau kapal-kapal laut. Jadi makna yang turun dari langit dengan cepat ialah malaikat pencabut nyawa, menurut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Lanjut ke ayat yang keempat, fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Mendahului apa? Menurut Imam Mujahid ialah mendahului kecepatan bintang-bintang. Terus Imam Qatadah mendahului kecepatan bintang-bintang berputar di tata surya ini. Sedangkan Imam Atha mengatakan mendahului kecepatan kuda yang dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Sangat cepat sekali. Tidak bisa diterangkan kecepatannya berapa kilometer per jam. Lanjut ke ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Imam Mujahid, Imam Atha, Imam Abu Soleh, Imam Al-Hasan, Imam Qatadah, Imam Arabi Ibnu Anas, dan Imam As-Sadi mengatakan para malaikat. Al-Hasan menambahkan, yaitu para malaikat yang mengatur urusan dunia dari langit, yakni dengan perintah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak membuat-buatnya dalam urusan ini. Lanjut ayat yang keenam, yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan yang mengguncang alam semesta. Dan lanjut ke ayat yang ke-7, yauma tarjufu rajifatu tatba'uha radifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya adalah tiupan sangkakala, yaitu tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Mujahid, Imam Al-Hasan, Imam Qatadah, dan Imam Ad-Duhak, serta imam-imam lainnya. Telah diriwayatkan dari Imam Mujahid bahwa ada tiupan yang pertama disebutkan oleh firman-Nya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan
pertama mengguncangkan alam. Maka semakna dengan Quran yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Quran surat Al-Muzammil ayat yang 20. Sedangkan tiupan yang kedua dinamakan radifah. Dinamakan apa? Radifah. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Haqqah ayat 14. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukatta dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibentur-benturkannya keduanya sekali bentur. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, dari Abu Tufail ibnu Ubay Ka'ab, dari ayahnya yang pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Ja'ati rajifatu tatba'uha radifah, ja'al mautu bima fih, faqala rajulun ya Rasulallahi ara'aita in ja'altu sholata kullaha alaika, qala idzan ya'fika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Tiupan yang pertama mengguncangkan dilakukan lalu diiringi dengan tiupan yang kedua, maka datanglah maut berikut segala sesuatu. Maka seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku jadikan semua sholawatku untukmu? Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu Allah akan menghindarkanmu dari semua kesusahan dunia dan di akhirat, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Jarir. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Abu Hatim. Jalurnya melalui Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang sama. Lanjut ayat yang ke-8. Qulubun yauma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Wajifah itu apa? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, terus Imam Mujahid dan Imam Qatadah, wajifah artinya takut, sangat takut. Lanjut ke ayat yang ke-9. Absaruha khasyi'ah, pandangannya tunduk. Menurut Imam Ibnu Katsir, yaitu mereka menunjukkan kegoncangan jiwa, gejala kejiwaan, mentalnya mendapat kejiwaan yang begitu berat yang dialami oleh pelakunya karena hari itu, karena menyaksikan huru hara yang mengerikan lagi sangat menakutkan di hari kiamat itu. Yaquluna inna lamurduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ini tafsir ayat yang ke-10. Yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka yang mengingkari adanya hari berbangkit dan tidak dipercaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sudah mereka dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Demikianlah menurut Imam Mujahid. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya bahwasanya mereka akan dihidupkan kembali. Lanjut ke ayat yang ke-11. Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Mujahid, Imam Qatadah, bahwasanya lafadz nakhirah itu artinya rapuh ataupun lapuk. Jadi pertanyaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW seperti itu. Lanjut ke ayat yang ke-12. Qalu tilka idzan karatun khasirah. Mereka berkata,
Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ibnu Zaid mengatakan bahwa Al-Hasirah ialah nama daripada nama neraka. Imam siapa? Imam Ibnu Zaid. Dan betapa banyaknya nama neraka itu. Neraka disebut pula dengan nama Jahim, Sakor, Jahannam, Hawiyah, Hafirah, Laza, dan Hutomah. Lanjut ke ayat yang ke-13. Fa innama hiya jadratun wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Imam Ibrahim At-Taimi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap makhluknya saat Dia menghidupkan mereka kembali. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah teriakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang ke-14. Fa idzahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Asyirah menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Said Ibnu Zubair, Imam Qatadah, dan Abu Soleh, Asyirah artinya adalah bumi keseluruhannya. Begitu pula Ikrimah, Imam Al-Hasan, Imam Ad-Duhaq, dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa Asahirah artinya adalah permukaan bumi. Asahirah itu adalah permukaan bumi. Jadi sama juga apa yang dikatakan Imam Mujahid juga. Asahirah artinya tempat yang datar lagi rata. Di manakah tempat tersebut? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Asahirah artinya di negeri Syam, tanah Yerusalem, Baitul Maqdis. Yang mengatakan Baitul Maqdis siapa? Imam Utsman Ibnu Abdul Atikah. Yang mengatakan Baitul Maqdis Yerusalem siapa? Imam Wahab Ibnu Munabbih. Jadi bumi dibentangkan seperti dataran, yang dataran tersebut tidak bisa dibayangkan oleh manusia, yaitu dataran padang mahsyar. Wallahu ta'ala bishawab.